Selamat datang di channel YouTube Bidik Misi Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Bidik Misi Indonesia. Bersama saya Nurul Nihla, tim YouTuber Bidikin. Perkenalkan, nama saya Rifki dari tim Bidik Misi Indonesia. Oke, baik teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas Pengalaman saya ketika diwawancara secara langsung di rumah saya. Nah, buat kalian yang ingin tahu gimana sih persiapan dalam wawancara KIP kuliah tersebut, apa sih tipsnya, hal apa yang harus dipersiapkan sebelumnya, dan pertanyaan apa nih yang paling sering muncul. Sebelum itu teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe, Like and comment di bawah ini. dan juga nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari tim Bidik Misi Indonesia. Ditanya soal perasaan pas wawancara. Nah, tentunya sangat gugup, bahkan gemetar. Bahkan saking gemetarnya semua badan lemes ya. Kenapa? Karena ini kan wawancara bidik misi nih. Tahun lalu kan bidik misi. Ini yang akan menjadi penentu kelulusan kita diterima atau tidaknya. Kita harus berpikir jawaban apa nih yang paling tepat, yang benar-benar maksimal, yang benar-benar sesuai dengan ekspektasi dari dosen yang mewawancarai kita tersebut. So, benar-benar gugup lah. Nah teman-teman, berbicara mengenai pengalaman, saya punya pengalaman yang lucu pada saat ketika diwawancara di rumah saya. Nah, singkat cerita teman-teman, saya diwawancara, tahu teman-teman, pukul berapa? Pukul 6 pagi. Dan ketika itu, tim dari Bidik Misi datang ke rumah saya dan menelpon sebelum masuk ke dalam rumah saya. Dek, saya sudah berada di depan. Saya kaget dong, keluarga juga kaget semua, dan saya bangunkan semua keluarga saya yang ada di dalam rumah. Karena ini tamu yang spesial yang mau datang ke rumah. Ketika saya jemput tim Bidik Misi itu untuk ke rumah saya, nah dia sempat melihat dari sekeliling rumah saya, daerah samping rumah saya, depan rumah saya, bahkan di dalam rumah saya. Ketika dia sudah masuk ke dalam rumah saya, teman-teman, nah dia melihat lagi sekeliling rumah saya. Dan rumah saya itu tingkat 2, teman-teman. Namun luasannya itu agak sempit, jadi ya pertimbangan tersendiri dari tim Bidik Misi Indonesia untuk menjadikan saya menjadi salah satu anak Bidik Misi tahun 2019 pada saat itu. Dan perasaan saya sih agak deg-degan karena kita akan diwawancara langsung di depan orang tua saya yang saya belum bisa pasti untuk bisa menjawab semua pertanyaan dari Bidik Misi Indonesia pada saat itu. Tapi karena ya optimisme yang diberikan oleh orang tua saya, semangat dan motivasi, saya alhamdulillah pada saat itu mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tim Bidik Misi pada saat itu. Pertanyaan yang sering dilontarkan ya, pada saat itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang dia lontarkan. Cuman dia lebih terfokus dalam pertanyaan soal bakat saya dan juga prestasi-prestasi saya. Nah, saya sebut saja bakat-bakat saya pada saat itu. Saya pernah masuk organisasi ini, saya pernah juara di tempat ini, dan saya pernah membanggakan sekolah saya seperti itu. Ya, menjadi pertimbangan yang besar juga ketika kita menjawab sesuai dengan apa yang dia mau oleh tim Bidik Misi pada saat itu. Dan soal bakat dan juga prestasi ini pertimbangan yang sangat besar karena ketika dia melihat kita punya potensi dalam diri kita, nah pasti tim Bidik Misi pada saat itu berpikir dong, suatu saat ketika dia juga masuk dalam dunia perkuliahan dan menjadi seorang mahasiswa, pasti juga akan menjadi orang yang berprestasi pada saat itu. Nah, itulah mungkin yang menjadi pertimbangan yang besar dan juga paling dominan yang dia tanyakan kepada saya. Karena setiap saya menjawab pertanyaan itu, dia lagi memberikan lagi pertanyaan yang lain. Nah, saya jawab saja. Nah, teman-teman ketika juga ditanya seperti itu, ya jawab saja apa bakatnya. Jujur saja. Kalaupun tidak punya misalnya prestasi, ya nggak apa-apa teman-teman. Yang jelas kalau teman-teman jujur, pasti juga ada jalannya. Oke, berbicara soal pertanyaan yang dominan muncul pada saat wawancara bidik misi itu, yang terpenting adalah identitas diri kalian, dari nama, alamat, tempat tanggal lahir, maupun riwayat pendidikan kalian. Oke, selanjutnya adalah identitas keluarga, dari nama ayah,
nama ibu, tempat tanggal lahirnya di mana, nama saudara, ataupun nama wali. Oke, next ialah data ekonomi. Pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, apakah dia bekerja atau tidak, kalau kerja apa pekerjaannya. Nah, selanjutnya adalah kondisi keluarga. Kondisi dari ayah, ibu, apakah dia sehat-sehat saja atau adakah kendala lain. Kalian tinggal ngomong real aja gitu. Aku layak dapat beasiswa bidik misi karena ekonomi kurang memungkinkan untuk melanjutkan pendidikan. Terus, selain itu, penghasilan orang tua tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pada saat kita kuliah. Ya kalau ditanya kenapa saya layak, ya kalau saya pribadi sih layak lah. Kenapa? Karena saya sudah melewati beberapa persyaratan-persyaratan untuk menjadi anak bidik misi. Dan pada saat itu ya saya sudah melewatinya, dan ketika saya dapat ya wajar saja. Karena sebelumnya mungkin dari tim bidik misi datang ke rumah saya, lihat rumah saya yang sederhana itu, dan berapa keluarga yang ditampung, dan juga keluarga saya kerjanya apa, bapak saya, ibu saya pada saat itu. Ya kalau saya sih merasa wajar karena bapak saya itu seorang buruh harian, ibu saya ibu rumah tangga, dan saya seorang calon mahasiswa belum bekerja loh. Ya wajar lah saya dapat. Dan selain itu juga kenapa saya bisa dapat, ya karena mungkin ada pertimbangan yang lain yang saya sebut tadi. Mungkin karena ada prestasi saya, mungkin karena nilai saya bagus pada saat itu, dan ya itulah menjadi pertimbangannya kenapa saya bisa layak mendapatkan bidik misi, teman-teman. Jadi teman-teman, yang saya persiapkan pada saat itu adalah mental dan doa saya. Karena mental saya yang saya sudah menyiapkan yang baik-baik, teman-teman, ya pasti ketika doa saya juga ikut pada saat itu, ya pasti akan dimudahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tim bidik misi pada saat itu. Dan ketika saya dikasih pertanyaan-pertanyaan, ya saya percaya diri dan optimis bahwa apa yang saya jawab pada saat itu pasti positif untuk membuat saya lolos di bidik misi, teman-teman. Jadi perbaikilah dalam diri teman-teman, mental teman-teman, dan juga perbaiki doa teman-teman, karena usaha tanpa doa itu sama dengan nol. Oke teman-teman. Kalian tinggal mempelajari nih data yang telah kalian input di laman KIP kuliah, karena hal tersebut yang dominan yang akan ditanyakan. Nah, kalian juga harus memastikan kondisi kalian benar-benar fit untuk ikut tes wawancara tersebut agar nggak lemes ketika menjawab pertanyaan. Oke teman-teman, untuk mengenai tips saat wawancara, kalau saya sih pribadi menyarankan kepada teman itu untuk memperbaiki retorika dalam berbicara, teman-teman. Ketika dilontarkan pertanyaan-pertanyaan, ya usahakan dalam retorika berbicara teman-teman itu bisa menyulap pikiran dari tim bidik misi pada saat itu. Dia akan melihat bahwa, oh kamu ini punya bakat dalam berbicara, dan juga kamu punya kelebihan dalam menjelaskan sesuatu, supaya teman-teman juga dianggap bahwa punya kelebihan yang membuat ini bisa lolos untuk bidik misi, teman-teman. Pertama itu, kalian harus menyiapkan berkas sedetail mungkin dari data-data yang telah kalian input sebagai acuan untuk menjawab pertanyaan nantinya. Next ialah memakai pakaian rapi dan sopan. Karena pandangan pertama dari dosen yang mewawancarai kalian itu menjadi penilaian tersendiri dari sikap kalian. Dan selanjutnya yaitu kalian harus sebaiknya menjawab data sesuai dengan kebenaran yang ada. Kalau misalkan A, ya jawab A. Jangan A, jawabnya B. Data kalian yang diinput itu harus benar-benar real yang kalian ucapkan. Dan kalian gak harus gugup atau terlalu
bingung ya dengan pertanyaan-pertanyaan, karena santai aja lah pokoknya, nggak usah